Shalom, bertemu lagi di dalam program Sapa Senja pada sore hari ini. Dan hari ini kita akan membahas suatu topik, yaitu tentang kecewa. Sebelum kita melanjutkan, kita buka dulu firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat 19 sampai dengan 20. Firman Tuhan berkata demikian. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Nah, kisah ini adalah kisah yang menarik. Kenapa? Ketika Musa merasa kecewa terhadap orang Israel, lalu tindakannya itu luar biasa, ya. Di samping memecahkan dua loh batu, dia juga mengambil patung lembu emas yang disembah oleh orang Israel, lalu kemudian dibakar, lalu digiling dan ditaburkan di atas air, lalu kemudian disuruh diminum oleh orang Israel. Nah, itu adalah bentuk ekspresi kemarahan, ya, dari kekecewaan Musa terhadap orang Israel. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, saya percaya kita pernah mengalami apa yang disebut dengan kekecewaan. Dan tentu ada berbagai cara kita untuk mengekspresikan kekecewaan itu, ya. Bisa marah, bisa tidak mau berbicara dengan orang yang lain, gitu ya. Ada berbagai macam bentuk bagaimana kita mengekspresikan kekecewaan itu. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecewa itu memiliki arti tidak puas karena tidak terkabulnya keinginannya. Jadi suatu harapan yang tidak tercapai karena tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, di dalam dunia psikologi, kekecewaan itu ada 7 tahap. Yang pertama adalah adanya penyangkalan atau sanksi. Misalkan ketika seseorang mengalami kekecewaan, langkah pertama pasti dia akan merasa berkata, wah, ini benar terjadi nggak sih gitu? Apa ini hanya mimpi gitu, ya? Lalu kemudian emosi, bisa sedih atau marah, ya, atau menangis, ya. Lalu yang ketiga, amarah. Nah, ini emosi yang negatif, ya. Ketika tidak bisa ditahan lagi, maka ekspresi yang dilakukan adalah marah. Pasti seseorang yang merasa dikecewakan pasti akan mengalami ini, marah yang luar biasa. Terus yang keempat adalah rasa menyesal, penyesalan. Pasti akan kita berpikir, aduh, kenapa bisa terjadi begini? Seandainya saya tidak melakukan ini, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah depresi, atau bahasa gampangnya adalah murung, ya. Ketika kita dikecewakan, maka sikap kita adalah sedih, ya, murung, atau boleh dibilang tidak ada gairah untuk menjalani hidup. Lalu tahap yang keenam adalah ikhlas. Ketika seseorang dikecewakan, langkah yang dilakukan adalah mencoba untuk ikhlas bahwa sesuatu ini memang terjadi di luar kehendak kita, ya. Dan ekspresi yang terakhir, yang ketujuh, adalah menerima keadaan, menerima kenyataan yang ada. Nah, untuk sampai pada level yang ketujuh ini bukanlah perkara yang mudah. Nah, di dalam Alkitab sendiri, apa yang dilakukan oleh Musa adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena Musa tidak larut di dalam kekecewaan. Ada 2 langkah yang Musa lakukan untuk mengatasi kekecewaannya. Yang pertama ada di ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Langkah pertama yang dilakukan oleh Musa adalah menegur orang-orang Israel atau menegur bangsa Israel. Kenapa? Karena orang-orang Israel, bangsa Israel telah berbuat dosa kepada Tuhan. Ya, kekecewaan memang manusiawi, semua kita mengalami. Tetapi jangan sampai kekecewaan itu menjadikan kita pribadi yang terpuruk. Langkah Musa luar biasa adalah menegur. Jadi ketika kita mengalami situasi yang sama, mungkin kita dikecewakan oleh orang lain, maka sikap kita yang pertama adalah kita harus menegur bahwa apa yang orang lain lakukan atau teman kita lakukan itu salah, ya, di mata Tuhan. Atau mungkin dalam sudut pandang kita, gitu ya. Lalu langkah yang kedua ada di ayat yang ke-31 dan 32. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka.
Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Memang di sana ada nada pasrah dari Musa gitu ya. Tetapi langkah yang dilakukan oleh Musa ini luar biasa. Ketika Musa kecewa, dia membawa kekecewaannya itu di hadapan Tuhan. Dia berkata bahwa kiranya Tuhan mengampuni orang-orang Israel yang telah berbuat dosa yang sangat besar itu. Nah, ini juga langkah yang positif buat kita. Ketika kita ada dalam situasi kekecewaan, maka kita membawa permasalahan rasa kecewa kita tuh di hadapan Tuhan, dan kita serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi kekecewaan kita. Ya. Lalu apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Ayat yang ke-33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Ayat 34. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Nah, firman Tuhan mengatakan, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Ya, ini adalah situasi yang sulit sebenarnya kalau kita mengecewakan Tuhan atau mengecewakan orang lain. Karena apa? Karena Tuhan yang akan membalas. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang mengecewakan orang lain. Dan juga kalau kita pernah kecewa, jangan sampai kekecewaan itu berubah menjadi dendam, ya. Tetapi kita mau melepaskan pengampunan dan kita mau bawa semua kekecewaan kita itu di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara, dan orang yang membuat kita kecewa bisa diluputkan dari pembalasan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Kiranya firman Tuhan pada sore ini memberkati kita. Shalom.